Ya, hari ini tanggal 10 bulan 11 ya teman-teman. Bagian ke-8 untuk update hari Jumat tanggal 8 bulan 11. Terima kasih teman-teman kepada yang sudah memberikan subscribe, memberikan komentar, dan telah memberikan doa-doa juga terima kasih. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan. Dan kepada teman-teman yang baru gabung, mungkin update saham adalah updatean emiten punya teman-teman sendiri yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Dan mohon maaf ya apabila ada beberapa emiten yang belum saya balas gitu ya. Dan setiap tanda komentar yang sudah dikasih tanda lope berarti kemungkinan akan saya bahas di video ya. Adapun yang belum di kolom komentar belum dikasih tanda lope berarti sudah saya baca, tetapi mungkin nanti saatnya akan saya bikin videonya buat teman-teman ya, biar saya mengumpulkan data dan faktanya dulu. Baik, bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita sama-sama. Jangan sampai ini menjadikan rekomendasi buat teman-teman, tapi ini menjadi pembelajaran ya. Siapa tahu teman-teman punya emiten-emiten yang saya rekam ini. Baik, yang pertama bagian ke-8 Smil. Smil ini tidak ada kata apa-apa, hanya minta update-nya saja. Smil ternyata bertahan di area 179. Nah, bagusnya teman-teman Smil itu dilempar tapi ada penahanan dari bandar lokal ya di tanggal 5 Novembernya. Tanggal 5 November coba lihat siapa untuk domestik. Sini ada CP, ada AO. Bagus teman-teman untuk brokernya nih ya. CP sama AO bagus teman-teman. Mudah-mudahan si AO ini bisa nahan ya, karena sangat tinggi banget penahanannya sampai 16,1 miliar teman-teman. Kita lihat per hari kemarin hari Jumat yang nahan berapa, 15,4, 3,9 sama CCC. Oh, yang paling besar cuma 2 ya. CP sama AG aja 15,4 sama 3,9 miliar atau 209.000 sama 800. Berarti bagus teman-teman ini. Si Smil ini tahan sama broker yang bagus ya, CP sama AG, apalagi CP nahan sampai 813.000 lot gitu ya, hampir 15,4 miliar. Artinya mungkin ada mulai ditahan di area sini teman-teman, di pas di area garis yang kita bikin sama-sama ya waktu terakhir kita bahas. Cuman untuk foreign ya lagi keluar, kita siapa yang keluar per hari kemarin, CC, TP, ZP, tapi BK masuk ya, baguslah. Terus untuk hari ya, tanggal 7-nya BK masih masuk ya, masih ada gitu ya. BK 3,2 3 hari ini, jadi ditahan sama BK ya. Ya, ditahan sama BK selama 3 hari ini, tahan sama BK. CC keluar tapi ada yang nahan, si BK juga ikutan nahan ya. Nah, mudah-mudahan dengan BK nahan terus si CP masuk sama si AO, mudah-mudahan emiten ini saya doain area sini ya, karena si MA sebelumnya masih di atas, jadi masih tunggu konfirmasi. Ini masih ada candle atas bawah atas batasnya, masih ada pergulatan. Tetapi si bandar lokalnya tetap dia nampung barang ya sampai lumayan gitu, sampai membuat 15.000 lot ya kalau digabungkan ya. 15.000 lot 15,4 miliar gitu ya. Nah, di area sini mudah-mudahan dia bisa bertahan di area. Di sini saya teman-teman belum melihat ada tanda-tanda kenaikan ke arah mana ya. Di sini tidak ada si kepala merah ya. Kita lihat untuk Smil ini posisinya sekarang lagi di mana ya? Posisinya lagi di mana? Lagi baik ngopi teman-teman. Ya, sedikit agak murah teman-teman ya, sedikit agak murah dari harga tengahnya. Mungkin kalau diturunin dikit lagi aja kayak akan lebih enak ya. Nih, kasih dia aja nih. 144 aja, terus di sini nanti bikin tanda-tanda mungkin akan lebih baik lagi. Coba kalau mereka pingin di sini ya terserah mereka gitu kan. Tapi saya pikir sih lebih baik ke bawahin lagi aja lah gitu ya. Biar kelihatan agak murah ya. Tidak murah banget, cuman agak murah. Kan kalau di tengah-tengah sini enak ya. Biar teman-teman juga kalau istilahnya mau nambah muatan juga nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal. Kalau di sini kan masih sedikit agak mahal dari harga tengahnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman si Smil ini ada pungutan dari bandar lokalnya, cuman bandar foreignnya lagi keluar dulu, dan yang angkat adalah si CP ya. Maaf, yang nahan adalah si CP.
Ya mudah-mudahan si CP bisa bergerak leluasa karena punya banyak barang ya. Oke teman-teman, lanjut. Ada emiten BP. Ini BP itu emiten yang kata teman kita itu lagi digadaikan. Cuman digadaikan, cuman di istilahnya di apa dia, diizinkan lah untuk dinaik dan diturunkan. Nah ini tanda-tanda yang kemarin saya bikin ya, di angka 75 sama 85 ya. Targetnya sebenarnya ke 92, cuman belum sampai sama body, baru sama shadow aja. Nah teman-teman, kalau saya bilang sampai 92 ya, karena keseringan suka keterusin sama body, sudah turunin aja 5 atau 10 tick ya dari target. Jadi teman-teman kalau nyangkut di area 92 ya turunin aja lah, jadi 90 gitu kan, kalau enggak 91, kalau enggak 89, biar nanti pas nyampe targetnya itu misalkan ketemu sama shadow ya mungkin bisa kejemput. Atau kalau mau sabar ya ditunggu sama body aja gitu ya. Biasanya kalau sama body ya kejemput gitu ya. Nah ini tanda-tanda kenaikan ya, udah saya bilang tadi sudah ada, tapi sekarang bagaimana? Sekarang bandar Poren tumben nih ngejual. Tengah domestik, maaf domestik dia diambil sama BR, YJ keluar. Tumben ini berarti apa namanya si I tumben keluar nih. Biasanya dia masuk mungkin lagi menyeimbangkan kali ya, biar tidak naik dulu. Coba di sini tanggal 25 Oktober deh cek si itu ikut jualan gak sih? Soalnya ini yang tanggal berapa? 25 Oktober 24 itu 25 Oktober kita cek, cek. Oh jadi kagak ikut jual, terus tuh main sekarang jualan ya si ya. Coba cek tanggal ini, tanggal 18 Oktober 18 Oktober mana? 12 Oktober siapa yang jualan? OCC juga. Ini tanggalnya siapa yang jualan? 2 Oktober 2 Oktober teman-teman si II jualan. Oh biasanya si I ngambil, tapi si di sini I jualan ya. Coba saya lihat deh. Iya tuh. Tumben-tumbennya teman-teman nih si I jualan. Biasanya si I terus walaupun biasanya yang jual biasanya bukan dari pihak si I ya, tapi sebenarnya si I jualan nih. Tumben-tumbenan ya si I jualan. Nah, maka kita bisa perhatikan deh ya. Soalnya kalau si I jualan, si I kan yang suka ngambil terus. Nah sekarang jualan teman-teman, si I jualan nih. Sama si I jualan lumayan sih 2,4 miliar ya. Maka teman hati-hati aja lah, mudah-mudahan ini mau diturunin lagi ya ke angka bawah ya. Ini juga MA 10 juga sudah mulai mau dead cross, maka hati-hati aja. Mungkin juga meninggalkan gap ya, mungkin dia si I pingin nahan aja biar nggak terlalu mahal bakal belinya ya. Tapi ini seiring dengan perkembangan daripada kadang-kadangnya ternyata mirip-mirip gitu ya. Ini mirip di kebawahin lagi, ini mirip ke bawahin lagi. Jadi kemungkinan ke atasnya ada. Teman-teman kalau punya barang di atas ya kemungkinan bisa kejemput lagi gitu ya. Cuman ini hati-hati aja karena si I sudah mulai jualan lagi nih teman-teman. Biasanya gak pernah jualan nih, sekarang jualan ya. Nah kemarin hati-hati aja ya, hati-hati ini si I hati-hati ya. Walaupun targetnya sudah ada, cuman kalau si jualan biasanya si beli terus. Nah sekarang si sudah mulai jual sama si CC. Yang mudah-mudahan si I-nya bukan bagian daripada bandar porennya. Cuman dia di sini terdeteksi si I bagian dari bandar poren. Kadang-kadang YP kan kadang-kadang terdeteksi sebagai bandar. Cuman padahal kan YP itu sebenarnya milik broker lokal gitu ya, atau enggak retail. Tapi kadang-kadang diambil sama broker istilahnya buat naikin pamor buat naikin pamor, diambillah suka kebanyakan dia pakai broker retail untuk bandarnya itu pakai broker retail gitu ya. Nah mudah-mudahan ini juga sama lah gitu ya, sih juga sebagian yang bukan dari bagian bandar lah yang ngejualnya. Tapi kalau secara keseluruhan sih ini masih banyak teman-teman ya barangnya ya. Ya mudah-mudahan diizinkan lagi untuk naik ke atas ya. Oke lanjut. Ada MDLN. Ini MDLN Modern Land Realty. Kita lihat MDLN posisi target-target sudah terpenuhi semua teman-teman nih. Gimana dong ini? Jadi target yang saya bikin sudah terpenuhi semua ya. Akhirnya kita akan bikin target baru aja ya. Nah teman-teman, kita ulang lagi dari awal, berarti target baru.
perhatikan teman-teman untuk area mana ya, nih ini kan ada gap teman-teman. Nah, ada gap di sini. Nah, ada gap di sini 97-nya. Nah, ini biasanya kalau gap di sini suka ketutup. Nah, ini juga kemarin dia open atas ya waktu tanggal berapa nih? Tanggal 6. Lalu di tengahnya, nah sekali tengahnya itu kan meninggalkan gap juga nih sama nih. Nah, biasanya secara TA itu suka kejemput juga si gap ini ya. Gabungin aja lah ke 57 gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya teman-teman kalau sebenarnya si kepala merah juga teman-teman, cuman dia masih terganggu sama skala sebelumnya ya. Kalau dia mau ke bawah ya silahkan aja gitu kan, biar menutup PR-nya dulu. Ini kan ini PR teman-teman, di angka 51-nya PR. Sini udah bagus, cuma di angka 51-nya PR. Nah, si Bandar Poren sudah mulai ngambil tanggal 29. Nah, kadang-kadang suka ragu-ragu ya. Betul, Poren udah ngambil harga 51, 52 gitu kan. Bagaimana ini gitu ya, akan naik apa enggak? Terkadang keraguan-raguan itulah yang menjadikan psikologis teman-teman terganggu ya. Nah, teman-teman kalau perhatikan bahwa si CC ini ngambil udah lumayan teman-teman ya, 53,7 ribu lot disusul sama si BB. Si BB juga sebenarnya bagus teman-teman ya, ada si AK, ada si EP. Jadi kemungkinan ke atas ada kemungkinan. Kenapa? Karena si CC sudah mulai ngambil. Domestik bagaimana? Domestik sekarang udah di bawah ya, lihat teman-teman nih. Dia ngambil terus keluar 2 hari, ngambil emang 1 hari, ada sedikit, mungkin ada sedikit lagi si bandar lokalnya ya. Kita cek and recheck bandar lokalnya siapa yang ngambil dari tanggal 8 saja, 8 November. Nah, yang ngebuang kan si CC, si PD, si XQ, yang ngambil si GR, si CP. Ini seperti yang ngambil di saham semia sama apa ya kemarin, saham semia ya, GR ya sama CP ya. Nah, mudah-mudahan si CP ini lagi banyak duit kali ya ini, tapi si CP banyak duit tapi kagak mau ngangkat saham ISEA ya. Mungkin lagi berusaha dulu, nanti si ISEA diurusin lah. Nah, ini teman-teman, mudah-mudahan sih orangnya beda gitu ya. Orang-orang beda kadang-kadang teman-teman ya. Orangnya beda, cuma broker aja yang sama. GR, CP, KK ini suka broker bagus teman, ini emang terdeteksi. Tanggal 8-nya kan si bandar lokal, maaf si bandar lokalnya keluar ya. Tapi yang masuk itu si GR, CP, si KK lumayan teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada perlawanan, artikan dia ke bawah lagi ke angka 51 ya bagus lah teman-teman. Kenapa? Untuk menutup PR-nya, mungkin dari sinilah mungkin nanti ada kebangkitan untuk ke atasnya, karena si bandar poin terus akumulasi ya. Kalau patokan bandar poin akumulasi, mudah-mudahan dia bisa berjalan dengan baik dan lancar untuk menaikkan ke harga atas. Inet, langsung ke si Inet. Inet bagaimana? Inet lagi posisi sideways 4 hari ya. Cuman di sini si Inet ini mudah-mudahan tidak turun ke angka 66 ya, walaupun ada PR. Tapi kalau dia turun ke 66 berarti mau menunjukkan PR-nya terselesaikan dulu ya. Nah, ini udah dibikin sideways 4 hari. Target kenaikan sudah terlihat di angka 80. Pengambilan bandar lokal bagaimana? Lokal sekarang ngambil, kita nih ngambil sehari ngebuang 2 hari, ngambil sehari ngebuang 2 hari ya, artinya papo nih. Tapi masih ada menyisakan barang di dalam. Poren bagaimana? Poren cenderung keluar ya. Kemarin semenjak ada pengambilan 3 hari ternyata pembuangan yang lebih besar ya. Kita lihat posisi 3 hari ini, 3 hari ini ya, ada pembuangan. Untuk porennya siapa yang ngebuang, siapa yang nerima. Dapat di tanggal 6 berarti ya. Tanggal 6 ada CC ngebuang 1,2 miliar 170. Cuman ada nabung si JP, jadi si JP hanya menabung sedikit saja. Domestik 2 hari ya, dari tanggal 7. Tanggal 7 coba perhatikan siapa yang ngambil. Ada si FSAOIU yang ngelempar, cuman SACPXA yang ngambil sama si AT. Jadi mereka bukan dari bandar reng-rengan daripada bandar, tapi dia berani untuk ngambil harga Inet di harga sekarang dan berani untuk menahannya. Artinya ini si SACPXA sama si AT punya kemampuan untuk memaaf harga walaupun bukan dari kalangan bandar, artinya di luar daripada bandar, tapi mereka mampu untuk menahan ya gempuran-gempuran daripada barang. Mudah-mudahan sih ini menjadi lawan yang baik ya, menjadikan kita sebagai retail yang nyangkut mungkin itu hanya nunggu aja, kemampuan hanya nunggu. Biarkan mereka yang berperang ya, mereka udah punya barang, tidak mungkin kalau tidak berperang gitu kan. Atau mungkin mereka sahabatnya ya, bisa jadi teman-teman. Tapi di sini adalah yang memberikan
menjagain harga sama si YB teman-teman. YB itu terus-terusan dia keluar masuk YB, SA, FS itu terus-terusan dia seperti yang ngejagain untuk harga terus-terusan transaksi gitu ya. Jadi kalau ada si YB sama si FS di sini itu sebenarnya lagi terus, SA juga lagi mungkin kata orang tukar-tukar, biarin aja tukar-tukaran juga, yang penting naik aja gitu loh ya. Kalau ada yang tukar-tukaran berarti kan mereka di dalamnya ada bandarnya gitu aja kalau saya ya teman-teman ya. Saya tidak pernah berpikiran wah ini tukar-tukaran, ya biarin aja. Kalau naik ya pasti naik gitu ya. Kalau turun ya pasti turun karena tergantung bandarnya gitu kan. Kita sebagai itu hanya nunggu aja, melihat pergerakan bandar masuk, oh bandar keluar lagi gitu kan. Apakah ada kemungkinan masuk? Ada. Kenapa? Si SA, si XX itu sudah mulai akumulasi bagus gitu ya. Contohnya seperti itu ya. Ini si SA, si CP sudah mulai akumulasi bagus, SA sudah mulai akumulasi bagus, AT juga udah mulai akumulasi bagus. Nah, si FS ya, malahan si YB-nya kelihatan sedikit, padahal transaksinya lihat si YB ini tektokannya gede banget nih. Malah yang paling utama itu si YB tektokannya, tektok tuh. YB, SA, terus FS juga banyak teman-teman, si MG juga sama tektokannya terus. Ya padahal transaksinya kelihatannya sedikit gitu ya. Nah, itu fungsinya bandar teman-teman ya. Baik teman-teman, selanjutnya ada FYFA. FYFA di sini nggak ditanyakin ya. Mungkin update saja ya. Ini karena nggak ada yang ditanyain. Baik, kita lihat FYFA, kenaikan yang saya gariskan sudah terlampaui ya di sini nih. Tapi dia meninggalkan jejak baru. Aduh, jejak barunya sudah tinggi teman-teman ya. Ini target keempat udah teman-teman. Kalau teman-teman istilahnya baru beli ya, usahakan sudah jangan belilah. Ini sudah mulai tinggi ya, sudah mulai tinggi, meninggalkan gap juga lah, bagus deh. Gap bagus artinya gap penurunnya sudah terlihat teman-teman. Ini juga pernah disuspend, artinya ini brokernya cenderung FYFA ya. Ini cenderung mungkin bandel gitu ya untuk bandarnya ya. Kita lihat posisi teman-teman, 2 kali sudah menyentuh harga offernya untuk 1 tahunan. Kita lihat 3 tahunan dalam posisi juga menyentuh offernya, artinya udah menyentuh harga tertingginya selama 3 tahunan. Selama 5 tahunan juga menyentuh harga tertingginya, lihat nih ya. 10 tahunan menyentuh harga tertingginya. Ini harga tertinggi selama 10 tahun juga tersentuh. Artinya apa? Udah over. Udah teman-teman, kalau yang mau take profit silahkan take profit. Kalau yang mau beli jangan beli ya. Kenapa? Sudah ketinggian. Walaupun di sini saya memberikan garis itu, tapi garis mau ke atas lagi. Cuman jangan beli. Ingat, jangan beli. Emang si kepala merah ada di sini. Mungkin untuk target selanjutnya aja. Biarkan turun ke bawah karena ini bandarnya ada. Apa ciri-cirinya bandar nih? Dia disuspend, ugal-ugalan, memaksakan diri, ya akhirnya kena suspend, karena FCA dinaikin. Emang mau naik dia itu teman-teman, makanya dipaksain naik. Nah sekarang bagaimana, lihat bandar foreign sama lokal lagi jualan. Walaupun mau naik lagi ke atas, udah over teman, udah jangan dikejar. Udah jangan dikejar ya teman-teman, biarin aja. Walaupun ini target keempat saya kan udah terpenuhi, udah cukup karena sudah cukup. Walaupun mau naik lagi silahkan mau naik lagi ya, biar teman-teman yang lain aja yang nerima ya. Teman-teman yang melihat video ini walaupun naik ke atas silahkan ke atas, tapi teman-teman jangan ngambil, biarkan mereka yang bermanuver, tapi teman-teman jangan sampai menjadi bagian daripada sangkuter. Dulu saya seperti ini teman, suka ngejar yang di atas, berharap naik lagi, ternyata bukan berharap naik lagi, padahal dia lagi pada jualan di atas. Yang siapa yang nerima ya teman-teman kita juga, di bawah kita yang nerima, di atas kita yang nerima. Ada yang di atas sudah nggak kuat katos, di atas juga yang gua katos, akhirnya siapa yang nerima ya bandar-bandar lagi teman-teman. Jadi terkadang bandar itu ya mengiming-iming udah di atas, mengiming-iming juga udah di bawah, padahal di bawahnya itu dibikin psikologis supaya teman-teman beli, tapi akhirnya udah pada kesel, nggak sabaran, cut loss. Di atas aduh turun lagi, daripada turun lagi dijual, cut loss. Siapa yang nerima, yang nampung ya bandar juga teman-teman. Makanya udah hati-hati ketika yang di atas. Walaupun kalau yang di bawah kenapa nggak naik, teman harus bersabar, karena di bawah juga si psikologis teman-teman itu diuji. Perhatikan,
Selama 10 tahun dia dibawahin itu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. 5 tahun dia diuji. Lihat, tapi kalau udah terujiannya sampai yang investing bang 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 ke atas, ke bawahin lagi. Lihat penurunannya. Dari mulai tahun 2021 diturunin sampai tahun 2023, 2 tahun diturunin. Dem angkat lagi, turunin lagi sampai ke bawah banget ke harga 91. Diuji lagi dari bulan Mei sampai bulan Agustus, bang diangkat. Nah ini ada lagi nanti ke bawah lagi. Makanya kalau teman-teman istilahnya punya harapan di emiten ini, udah ketika tanggal 93 90 udah ambil di situ ya, paling turun ke berapa, ke 50 kali ke 50 gitu. Ini emiten itu ya apa namanya, coba lihat ini akselerasi bukan sini, bukan kan, bukan akselerasi kan, iya bukan akselerasi. Makanya teman-teman perhatikan aja, ini pernah kena harga berapa ini kan tuh, rendah banget kan. Ya, nah teman-teman ini iya akselerasi ini ya, teman, akselerasi bukan, penaikan udah berapa persen ini. Jadi teman-teman perhatikan ya, emiten-emiten yang sudah naiknya sudah tinggi banget ya, lebih baik teman-teman istilahnya jangan sampailah udah raih isu juga. Kalau udah raih isu berarti teman-teman ini si emiten bagus teman-teman. Kenapa? Raih isu kan artinya menambah modal ya. Teman-teman yang saham yang udah seperti udah tinggi itu saham yang stock split, itu adalah saham-saham yang sudah tinggi teman-teman ya. Jadi teman-teman kenapa mereka istilahnya diturunin harga, karena harganya sudah ketinggian, akhirnya di stock split kan biar murah, padahal dia sebenarnya itu harga pucuk gitu ya. Nah teman-teman seperti itulah untuk terakhir ya, untuk FIFA lebih baik teman-teman urungkan niat untuk beli emiten yang sudah harganya sudah tinggi, karena sudah over banget nih teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan ciao.